Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fitri Nur Khalifah, NPM 247, akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Koperwak Baskoro pada Pembelajaran Bahasa Jawa, materi nama-nama anggota tubuh dengan Bahasa Jawa Ngoko dan Kromo, kelas 1 di SD Negeri Gedong Kiwo, tahun ajaran 2020-2021. Bab 1 pada proposal penelitian ini yang meliputi yang pertama, latar belakang masalah, yang kedua, identifikasi masalah, yang ketiga, pembatasan masalah, dan yang keempat, rumusan masalah, kemudian yang kelima, tujuan penelitian, yang keenam, spesifikasi produk yang dikembangkan, yang ketujuh, manfaat penelitian, dan yang kedelapan, asumsi pengembangan. Latar belakang pada masalah ini yang pertama yaitu pengertian pendidikan dan tujuan pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran, pemberian pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui pemikiran, karakter, serta kapasitas fisik dengan menggunakan pranata-pranata agar tujuan yang ingin dicapai dapat dipenuhi. Sedangkan tujuan pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis sehingga bertanggung jawab. Kemudian, pendidikan tingkat SD yaitu merupakan suatu lembaga pendidikan yang sangat berpengaruh dalam pembentukan pola pikir anak sebelum anak-anak menjadi remaja. Dan di sini bahasa merupakan sebagai alat komunikasi. Bahasa sebagai alat komunikasi merupakan bagian yang sangat penting dalam pembelajaran. Dan bahasa ini erat kaitannya dengan budaya, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan. Dan untuk selanjutnya yaitu muatan lokal, salah satu mata pelajaran yang wajib dilaksanakan pada tingkat sekolah dasar. Dan hal ini sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Bab 10 Pasal 37. Dan pada Provinsi DIY tentang mata pelajaran Bahasa Jawa diatur pada Peraturan Gubernur Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 tentang mata pelajaran Bahasa Jawa sebagai muatan lokal wajib di sekolah maupun madrasah, dan pada tanggal 15 Desember 2013 ditetapkannya peraturan ini. Karena pembelajaran di kelas yang sering didominasi oleh guru secara lisan maupun tulisan sehingga membuat peserta didik bosan dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu kurangnya sumber belajar anak yang biasanya hanya menggunakan lembar kegiatan siswa. Permasalahan yang selanjutnya yaitu kurangnya media pembelajaran sehingga membuat pembelajaran terkesan monoton dan peserta didik pun merasa bosan. Dengan dikembangkannya media Koperwak Baskoro ini diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami materi pelajaran, khususnya mata pelajaran Bahasa Jawa, materi perangane awak dengan Bahasa Jawa Ngoko dan Kromo. Identifikasi masalah dalam proposal ini ada 4. Yang pertama, penggunaan bahasa Jawa yang semakin luntur dalam kehidupan masyarakat, khususnya bahasa Jawa Kromo. Dan yang kedua, kurangnya peran orang tua dalam memberikan pengetahuan tentang berbahasa Jawa, khususnya Kromo. Dan yang ketiga, kerumitan bahasa Jawa itu sendiri, khususnya bahasa Jawa Kromo, yang memang sulit dipelajari oleh anak-anak. Yang keempat, masih kurangnya media pembelajaran untuk pengetahuan bahasa Jawa Ngoko dan Kromo yang efektif untuk anak-anak di SD Negeri Gedong Kiwo. Yang selanjutnya, pembatasan masalah pada penelitian ini yaitu dibatasi untuk menghasilkan produk berupa media Koperwak Baskoro atau koper perangane awak bahasa Jawa Ngoko dan Kromo. Untuk pembelajaran bahasa Jawa, materi mengenal nama-nama anggota tubuh dengan bahasa Jawa Ngoko dan Kromo kelas 1 di SD Negeri Gedong Kiwo. Kemudian untuk rumusan masalahnya yaitu media Koperwak Baskoro atau koper perangane awak bahasa Jawa Ngoko dan Kromo
seperti apa yang layak digunakan untuk mata pelajaran Bahasa Jawa di kelas 1 SD Negeri Gedongkiwo. Kemudian yang selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu menghasilkan media koper wak baskoro atau koper perangane awak Bahasa Jawa Ngoko dan Kromo yang layak digunakan untuk mata pelajaran Bahasa Jawa di kelas 1 SD Negeri Gedongkiwo. Yang selanjutnya, spesifikasi produk yang dikembangkan. Media yang dikembangkan berupa media konkret yang bentuknya menyerupai koper dan di dalamnya terdapat materi pelajaran dan dilengkapi juga dengan permainan untuk mengaplikasikan pelajaran. Yang kedua, ada manfaat penelitian. Pada manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat praktis di sini ada manfaat bagi siswa, manfaat bagi guru, manfaat bagi sekolah, dan manfaat bagi peneliti itu sendiri. Dan yang ketiga, asumsi pengembangan. Yang pertama, media koper wak baskoro sebagai media dan permainan yang memuat pelajaran Bahasa Jawa perangane awak. Yang kedua, pembelajaran Bahasa Jawa sebagai proses interaksi antara guru dan siswa. Dan yang ketiga, pengembangan media koper wak baskoro adalah proses menghasilkan produk media pembelajaran di kelas 1. Bab 2, kajian teori. Yang pertama yaitu berisi kajian teori, yang kedua penelitian relevan, yang ketiga kerangka berpikir, dan yang keempat pertanyaan penelitian. Kajian teori pada penelitian ini yang ada dua, yaitu yang pertama pengembangan media pembelajaran yang meliputi pengertian pengembangan media pembelajaran, dan yang kedua pengertian media pembelajaran, yang ketiga penggunaan dan pemilihan media pembelajaran, yang keempat fungsi dan manfaat media pembelajaran, yang kelima klasifikasi media pembelajaran, yang keenam perancangan media pembelajaran, yang ketujuh media pembelajaran koper wak baskoro, yang kedelapan desain media koper wak baskoro, dan yang kesembilan kelebihan media koper wak baskoro. Kemudian kajian mengenai pembelajaran Bahasa Jawa, yang pertama yaitu pembelajaran Bahasa Jawa, dan yang kedua fungsi dan tujuan pembelajaran Bahasa Jawa. Penelitian relevan pada proposal ini yaitu ada tiga. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mega Ega Yunita pada tahun 2018 dengan judul penelitian pengembangan media pop-up melalui pengenalan perangane awak lan kegunaannya dengan materi Bahasa Jawa kelas 1 sekolah dasar. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yoga Adi Widagdo tahun 2018 dengan judul Game Edukasi Mengenal Nama-Nama Anggota Tubuh dengan Ragam Bahasa Jawa Ngoko dan Kromo untuk kelas 1 SD Negeri Bawu 1 Jepara. Kemudian yang ketiga dilakukan oleh Veronica Arga Prilia Elizabeth tahun 2018 dengan judul Pengembangan Lagu dan Media Bisa Jawa pada mata pelajaran Bahasa Jawa bab perangane awak kelas 1. Kerangka berpikir dalam proposal penelitian ini yaitu muatan lokal sebagai mata pelajaran yang wajib diajarkan di tingkat sekolah dasar atau SD. Yang selanjutnya, kurangnya media pembelajaran untuk menunjang proses belajar mengajar mata pelajaran Bahasa Jawa, dan pengembangan media koper wak baskoro diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar Bahasa Jawa, dan media koper wak baskoro didesain semenarik mungkin dan disesuaikan dengan karakteristik siswa sekolah dasar. Berikut merupakan bagan kerangka berpikir. Pertanyaan penelitian dalam proposal penelitian ini ada 8. Dan yang pertama yaitu bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran perangane awak Bahasa Ngoko lan Kromo saat ini oleh guru untuk pembelajaran Bahasa Jawa SD kelas 1. Yang kedua, desain media pembelajaran seperti apakah yang sesuai dan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SD kelas 1. Dan yang ketiga, desain media perangane awak Bahasa Ngoko lan Kromo yang seperti apakah yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SD kelas 1. Yang keempat, bagaimanakah kelayakan media pembelajaran koper wak baskoro, koper perangane awak Bahasa Ngoko lan Kromo dilihat dari hasil penelitian ahli materi. Yang kelima,
Bagaimanakah hasil kelayakan media pembelajaran Koper Baskoro dilihat dari hasil penelitian ahli media? Dan yang keenam, bagaimanakah respon guru terhadap media pembelajaran Koper Baskoro? Yang ketujuh, bagaimanakah respon siswa terhadap media pembelajaran Koper Baskoro? Dan yang kedelapan, bagaimanakah peningkatan berpikir kritis siswa dalam media pembelajaran Koper Baskoro? Bab 3, metode penelitian dalam proposal penelitian ini meliputi yang pertama, metode pengembangan, yang kedua, prosedur pengembangan, yang ketiga, desain uji coba produk, yang keempat, subjek uji coba, yang kelima, teknik dan pengumpulan data, dan yang keenam, teknik analisis data. Metode pengembangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Research and Development atau R&D atau penelitian dan pengembangan. Menurut Nana Chaudhry Sukmadinata tahun 2010 mengatakan bahwa penelitian dan pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian untuk langkah-langkah dalam penelitian, di sini saya menggunakan langkah-langkah yang dikemukakan oleh Sugiono tahun 2015. Dan dalam penelitian ini saya hanya menggunakan 9 langkah. Meliputi yang pertama, potensi masalah, yang kedua, mengumpulkan informasi, yang ketiga, desain produk, yang keempat, validasi desain, yang kelima, perbaikan desain, yang keenam, uji coba produk, yang ketujuh, revisi produk, yang kedelapan, uji pemakaian, dan yang kesembilan, revisi produk. Di sini saya tidak mengembangkan sampai dengan pemasaran atau produk massal. Yang selanjutnya yaitu prosedur pengembangan. Yang pertama, analisis kebutuhan merupakan langkah pertama dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan data yang relevan tentang pengembangan media yang akan dikembangkan. Yang kedua, mengumpulkan informasi, yaitu seputar masalah yang akan diteliti sebagai bahan perencanaan. Yang ketiga, desain produk. Pada tahap ini, saya mulai merancang produk media pembelajaran yang akan dibuat. Dan yang keempat, validasi desain merupakan proses untuk menilai kelayakan dari media pembelajaran yang akan dinilai oleh dua validator, yaitu validator media dan validator materi. Yang kelima, revisi desain. Setelah dilakukan validasi oleh ahli media dan ahli materi, kemudian produk direvisi jika ada kekurangan. Dan yang keenam, uji coba produk. Pada uji coba produk ini dilakukan secara terbatas, yaitu hanya diujikan pada beberapa siswa saja. Yang ketujuh, revisi produk. Berdasarkan uji coba produk dan analisis data yang terkumpul, diketahuilah kekurangan produk dan dapat segera diperbaiki. Yang kedelapan, uji coba pemakaian. Setelah direvisi, maka dilakukanlah uji coba pemakaian. Pada tahap uji coba ini dilakukan pada kelompok besar, yaitu siswa kelas 1 di SD Negeri Gedong Kiwo. Yang kesembilan, revisi produk. Berdasarkan uji coba pemakaian, diketahui tingkat kelayakan produk melalui data yang diperoleh dan direvisi lagi agar menjadi lebih baik. Yang ke-10 yaitu produk akhir. Setelah melalui 9 tahap tadi, langkah terakhir adalah pengembangan produk akhir, yang dihasilkan yaitu media pembelajaran konkret pada mata pelajaran bahasa Jawa. Yang selanjutnya yaitu desain uji coba produk. Di sini saya menggunakan desain eksperimen before after menurut Sugiono tahun 2015. Eksperimen dilakukan dengan membandingkan hasil observasi O1 dan O2. O1 adalah nilai sebelum diajar dengan media mengajar baru, sedangkan O2 adalah nilai setelah diajar dengan media baru. Kemudian, subjek uji coba, yaitu yang pertama, uji coba kelayakan, merupakan uji untuk mengetahui layak tidaknya produk tersebut diuji cobakan. Yang kedua, uji kelompok terbatas merupakan uji dengan mengambil beberapa sampel siswa di SD Negeri Gedong Kiwo. Dan yang ketiga, uji coba lapangan merupakan semua siswa kelas 1 di SD Negeri Gedong Kiwo. Yang selanjutnya, teknik dan instrumen pengumpulan data.
teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu ada observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga angket, dan yang keempat yaitu tes. Sedangkan instrumen pengumpulan data, yang pertama ada instrumen non-tes yaitu angket. Angket untuk ahli media, ahli materi, dan respon guru menggunakan skala Likert dengan skala 5 sangat baik, 4 baik, 3 cukup, 2 kurang, dan 1 sangat kurang. Dan untuk instrumen tes yaitu pengujian prestasi belajar siswa setelah menggunakan media pembelajaran ini. Ada dua uji yang dilakukan, yang pertama yaitu uji validitas dan yang kedua uji reliabilitas. Selanjutnya, ada teknik analisis data. Analisis data merupakan metode yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data, data dapat diberi arti atau makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Di sini ada 3 analisis data. Yang pertama yaitu deskriptif kualitatif, yang kedua kuantitatif statistik deskriptif, yang meliputi analisis data respon siswa dan analisis data respon guru serta kualitas produk. Dan yang ketiga yaitu kuantitatif statistik inferensial, yaitu sebelum melakukan uji T ada uji prasyarat. Yang pertama yaitu uji normalitas dan uji homogenitas, barulah dilakukan uji T. Demikianlah presentasi proposal penelitian saya. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.